البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman," yang merupakan dalil mahabbah. Dan baru kita baca penjelasan tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara hal yang disebutkan yaitu bahwasanya beliau termasuk sahabi yang panjang umurnya, yang akhir meninggal dari kalangan sahabat di negeri apa? Zakaria. Akhir sahabat yang meninggal di negeri Anas bin Malik. Di negeri Basrah. Tayyib ikramullah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi al-hadith," ay man hasalat lahu hadhihi thalathul khisalul madhkuratu 'ala tamam. Tiga yang apabila ada pada seorang akan mendapatkan manisnya iman. Maksudnya apa? Siapa saja yang terhasilkan padanya tiga sifat yang disebutkan tersebut secara sempurna. Jadi tiga-tiganya ada secara sempurna, maka wajada bidzalika halawatan haqiqiyatan mahsusah. Dia akan mendapati dengan sebab adanya tiga perkara tersebut manis yang hakiki yang bisa dirasakan. Jadi betul-betul manisnya keimanan itu hakiki dan bisa terasa. La tushbihuha halawatun. Tidak ada satu kemanisan pun yang bisa menyerupainya. Tidak ada yang menyerupai dari semua hal-hal yang manis di dunia ini. Yajiduha man mannallahu alaihi biha fi qalbi. Yang akan mendapatkannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemanisan tersebut di dalam hatinya. Dan ini penting, ikhwanillah, hendaknya setiap muslim berusaha untuk bisa mendapatkannya, karena kalau seorang sudah mendapatkan manisnya iman, sungguh dia akan beribadah dengan ringan dan mendapati kelezatan dalam ibadah. A'dhamu min halawatil mat'umil hulwi fil fam. Lebih besar daripada manisnya makanan yang manis di mulut. Fa idza dhaqa ta'maha hasala lahu minal unsi wal ladzati was sururi wal ghidha'i. Apabila dia telah merasakan manisnya iman tersebut, maka akan dia dapatkan al-uns, yaitu ketenangan, waladzah, kelezatan, wassurur, kebahagiaan, walghidha, dan apa? Dan makanan, serasa itu adalah makanan bagi hatinya. Bahkan lebih dia butuhkan daripada
ya makanan yang zahir. Yang semua itu ikhwanifillah ma yahmiluhu ala istildzadit ta'at, yang akan membawanya untuk merasakan ya kelezatan ketaatan. Jadi melakukan ketaatan ini bukan menjadi beban lagi. Sebagian kaum muslimin ikhwanifillah melakukan ketaatan itu seakan-akan beban. Melakukan sholat beban, melakukan puasa beban. Dan mereka yang telah merasakan manisnya iman itu sebagai sesuatu yang lezat. Bingung, gundah malah kalau sampai dia kelewatan sholat. Ya, apalagi sholat wajib. Kalau mereka ikhwanifillah yang telah merasakan manisnya iman, ketinggalan sholat sunnah saja bingung bagaimana bisa menggantinya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan bahwasanya suatu malam ketinggalan, tidak sempat untuk melakukan salat malam yang biasa dia lakukan. Berarti ini kondisi yang jarang. Naam, gundah hatinya. Kenapa sampai tidak bisa melaksanakan salat tersebut? Ada apa dengan diriku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar, karena itu sesuatu yang manusiawi apabila seorang tidak meremehkannya. Nah, seorang tertidur terkadang, tapi tidak terus menerus. Terasa lezat ketaatan. Fakarahati sayyi'at, dan membenci perkara-perkara yang buruk. Wa tahammulil masyaqqat fi ridha rabbil ardi was samawat, dan dia mampu untuk apa? Menanggung beban-beban berat. Ya, bisa menanggung, bisa memikul perkara-perkara yang berat dalam usaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Rabb pencipta bumi dan langit-langit. Ini penting ikhwanifillah. Hendaknya masing-masing kita mengoreksi apakah betul-betul ketaatan sudah terasa lezat pada diri kita, ataukah masih pada tahapan kita paksa diri kita, masih tahapan ya beban. Kalau masih berupa tahapan beban, maka butuh kita terus berusaha agar bisa mendapatkan lezatnya ini. Para sahabat waktu-waktu perang saja ikhwanifillah, di waktu-waktu perang, ya saat-saat yang sangat dinantikan yaitu saat-saat menunaikan sholat. Nah, karena dengan sholat akan terjadi munajah, ya, saat-saat yang begitu dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Fawa asafa min fubdani tilka ladzat wa ya musibata ala qulubina al-mayyitati allati lam tufakkir fi hadhihi al-masarrat. Maka sungguh betapa menyedihkannya dari kehilangan kelezatan-kelezatan tersebut, dan sungguh besar musibahnya atas hati-hati kita ini yang mati, yang tidak memikirkan perkara-perkara yang menggembirakan itu. Fadlan an tuhawila wa tas'a fi naili tilkal halawati wal atiyat. Terlebih lagi ya dari usaha dan jeripayah untuk bisa mendapatkan atau meraih kemanisan-kemanisan dan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa ilallahi nashku halatana al-muhisha wa qulubana al-mudlimah wa alsinatana al-wasifah wa a'malana al-mukhalafah. Maka hanya kepada Allah kita mengeluhkan keadaan kita yang begitu jauh darinya, tidak bisa merasakan kelezatan iman dan kelezatan ketaatan. Dan kita pula mengeluhkan hati-hati kita yang gelap dan lisan-lisan kita yang hanya bisa berucap, jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kering dari zikir, serta amalan-amalan kita yang menyelisihi tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Tentunya apa yang disebutkan di sini ikhwanillah kita sendiri pun merasakan. Nah, maka tidak ada yang lebih bagus bagi kita daripada kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, meminta taufik agar bisa menjadi golongan yang
memiliki 3 sifat tersebut, sehingga merasakan manisnya iman. Wal kalamu fi hadhihi al-ladzati wa ahwali ahliha yahtaju ila bastin tawil. Dan pembicaraan tentang kelezatan dan keadaan orang-orang yang memilikinya ini butuh penjelasan yang panjang. Wa bi aqlami rijalin yuqinuna bidzalik. Dan tentunya butuh yang menulis bukan orang-orang yang sembarangan, yang jauh dari ketaatan, hanya bisa menyusun kata-kata saja. Tapi yang butuh tulisan dari pena-pena dan mereka-mereka yang betul-betul yakin tentang hal tersebut, wa yahsuuna bima hunalik, dan telah merasakan hal-hal tersebut. Likai yantafi'u bi kalamihim bi idznillah man aradallahu hidayatahu wa sa'adatahu ajilan wa ajila wallahul musta'an. Agar mereka-mereka yaitu para manusia bisa mengambil manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perkataan para ulama tadi. Ya, siapa? Likai yang tafi'u bi kalamihim biidznillah man aradallahu hidayatah. Agar bisa mengambil manfaat dengan perkataan-perkataan mereka itu dengan izin Allah tentunya. Siapa saja yang Allah inginkan hidayahnya dan Allah inginkan kebahagiaannya, ajilan wa ajila, baik secara segera maupun kebahagiaan yang ditangguhkan di hari kiamat. Ajil yaitu yang disegerakan di dunia, ajil yaitu yang ditangguhkan di hari kiamat. Wallahu musta'an. Dan di antara kitab yang berbicara tentang hal ini, ikhwanifillah, yaitu kitab Al-Hafidz Ibn Rajab yang diberi judul Istinsyafu Nasimil Uns min Nafahati Riyadil Quds. Min Nafahati Riyadil Quds. Dan Ibn Rajab kita ketahui keimamahannya, juga bagaimana kekokohan beliau di dalam sunnah dan ibadah. Juga perkataan-perkataan seperti Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya yang akan sangat membekas di dalam hati-hati siapa saja membacanya dengan tadabbur. Iqra ba'dahu Abdurrahman. Al-awwal an yakuna Allah wa rasuluhu habba. Baik. Qala rahimahullah, faqad qala ba'dul 'arifin law 'alima al-muluku wa abna'ul muluku ma nahnu fi ay min al-ladzati wan na'imil qalbi lajaladuna 'alaihi bis-suyuf. Sebagian 'arifin, ya mereka-mereka ahli ma'rifah yang senantiasa menyibukkan diri dengan ibadah dan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah ini ikhwanillah sebenarnya istilah sufi, ya. Mereka mengatakan law alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fi. Seandainya saja para raja dan anak-anak para raja itu mengetahui apa-apa yang kita berada padanya, yakni pada kelezatan dan kenikmatan hati. Kelezatan dan kenikmatan hati yang banyak dari raja-raja, orang-orang kaya tidak mendapatkannya. Nah, mereka bergelimangan harta, kemewahan, segala apa yang mereka inginkan bisa didapat. Namun, ya banyak dari mereka tidak mendapatkan hal ini, yaitu kelezatan hati dan kenikmatan, sehingga hidupnya gersang. Nah, kalau seandainya mereka mengetahui apa yang kita berada di dalamnya, kelezatan hati, kenikmatannya, kenikmatan membaca Al-Quran, kenikmatan mempelajari ilmu din, kenikmatan bermunajat kepada Allah, sungguh lajaladuna alaihi bisu'uf. Mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedangnya.
Mereka akan memerangi, ingin merebut hal tersebut seandainya bisa. Fallaha yudbira qulubana wa qulubal muslimina birahmatihi wa ihsani. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengarahkan hati-hati kita dan hati-hati kaum muslimin dengan rahmat dan ihsannya. Wal maqsudu anna man hasalat lahu hadhihi al-khisalu thalath hasala lahu min al-halawat bihasabi amalihi bi muqtadaha. Dan maksudnya bahwasanya siapa saja yang mendapatkan 3 sifat ini, maka dia akan mendapatkan kemanisan sesuai dengan amalannya, sesuai dengan pengamalan dia terhadap konsekuensi dari 3 perkara tersebut. Bihasabi amalihi bimuqtadaha. Jadi kalau dia memiliki 3 sifat yang disebutkan dalam hadis, maka dia akan mendapatkan rasa manis dalam keimanannya sesuai dengan pengamalan dia terhadap konsekuensi 3 perkara tadi. Misalnya yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti untuk bisa mendapatkan manisnya sesuai dengan pengamalan dia terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Fal'ula an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ka'inan man kan. Yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Ka'inan man kana, siapa itu? Siapapun itu tidak akan didahulukan atas Allah dan Rasulnya dari sisi kecintaan, walaupun bapak, anak, istri. Fatastalzimu tilkal mahabbatu imtithalal awamiri wa tarkan nawahi. Ini yang penting. Maka melazimkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu penunaian perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Ini mesti. Kalau kecintaannya benar, mesti dia akan menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wa illa kana da'wa mujarradatan kadhibah. Jika tidak demikian, maka jadilah itu hanya sekedar pengakuan yang tanpa bukti. Ini makna dakwan mujarradah, pengakuan tanpa bukti atau omong kosong, kadzibah yang dusta. Sebagaimana dalam bait syair, wa kullun yad'i waslan bi laila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semuanya mengaku-ngaku punya hubungan dengan si Laila, tapi Laila tidaklah mengakui pengakuan mereka tersebut. Kasihan seperti ini. Taib. Wa thaniyatu an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sifat yang kedua, hanya dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Sawa'un kana ba'idan am qariba, baik itu orang yang jauh maupun yang dekat. Hasunal akhlaqi, taib. Sawa'un kana ba'idan aw qariba, hasanal akhlaqi aw sayyi'ha, baik itu bagus akhlaknya atau jelek akhlaknya. Ahsana ilaika aw asa'a, baik dia berbuat baik kepadamu atau berbuat buruk. Falladhi yuridullaha wad-daral akhirata yuhibbul mu'min. Maka siapa saja menginginkan Allah dan negeri akhir, maka dia mesti mencintai seorang mukmin. Walau kana fihi ma fihi minal akhlaqis sayyi'ah, walaupun ada pada si mukmin tersebut akhlak yang buruk. Tapi selama dia mukmin wajib untuk diberikan kecintaan, namun kullun bihasabi manzilatihi, masing-masing sesuai dengan kedudukannya. Tentunya ikhwanifillah berbeda mencintai seorang muslim yang dia buruk akhlaknya dengan seorang muslim yang bagus akhlaknya. Namun wajib mesti ada ikhwanifillah kecintaan, memberikan wala sesama muslim selama masih ada keislaman dia. Wa yubghidul kafira walau kana fihi ma fihi minal muamalatil hasanati wal akhlaqil jamilah. Dan membenci orang kafir walaupun ada pada orang kafir tersebut berupa muamalah yang bagus dan akhlak yang bagus. Terkadang orang-orang kafir memanfaatkan seperti ini.
Likaunihi ghatta dzalika bil kufri. Dikarenakan orang kafir ini telah menutup semua kebagusan-kebagusan muamalah dan akhlak itu dengan kekafiran. Maka hendaknya kita melihat ikhwanifillah, sebagus apapun dia berakhlak kepada kita, tapi sungguh dia telah bejat dalam berakhlak kepada Allah. Tentunya harus kita benci. Seharusnya yang paling pantas dia pertama kali berakhlak, berbuat bagus ya kepada penciptanya. Tapi orang kafir malah berbuat kurang ajar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat seperti ini wajib untuk membencinya. Sehingga kebagusan akhlak terhadap kita itu telah tertutup dengan kekafirannya. Walau kana qariban aw ba'idan, baik itu dia orang dekat maupun jauh. Lakin bi syartil adl, akan tetapi dengan syarat adil ikhwanillah. Tidak boleh kemudian kita membenci mereka kemudian berbuat zalim. Dan insyaallah hal ini akan diterangkan pada halaman-halaman berikutnya. Baik, kebencian kepada orang-orang kafir tidak identik dengan kezaliman kepada mereka. Ini harus kita camkan. Yang insyaallah pembahasan lebih lanjut di lembaran-lembaran yang akan datang. Wa ya'til kalamu ala tafsil muwalati wal mu'adati fi awakhiril kitab insyaallah taala ala sabilil ikhtisari wallahu muwaffiq. Dan akan datang pembicaraan tentang perincian bagaimana memberikan loyalitas dan mu'adah, permusuhan terhadap orang-orang kafir pada akhir-akhir kitab ini insyaallah taala secara ringkas, wallahu muwaffiq. Ini sifat yang kedua. Al-khaslatu tsalitsa, sifat yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Nah, dia membenci untuk dikembalikan ke dalam kekufuran setelah dia diselamatkan darinya, sebagaimana bencinya untuk dimasukkan di dalam neraka. Fatakunu karahatuhu lil kufri wa riddati wal 'audi fihima. Maka jadilah kebencian itu terhadap kekufuran, terhadap kemurtadan, dan terhadap kembali ke kekufuran dan kemurtadan. Kakarahatuhu an yulqa finnar. Nah, kebencian dia, ya, jadilah kebencian dia terhadap kekufuran dan kemurtadan dan benci untuk kembali kepada keduanya itu seperti bencinya dia untuk dicemplungkan ke dalam neraka, diceburkan ke dalam neraka. Siapa yang tidak benci? Fayakrahul kufra wa ahlahu wa yatabarra'u minhuma. Maka dia membenci kekafiran dan penganut kekafiran serta berlepas diri dari keduanya. Wa yata'allamu dinah. Berarti apa konsekuensinya? Dia tentunya akan mempelajari agamanya. Wa yas'alu rabbahu alladhi manna 'alaihi bil Islam an yuthabbitahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq. Kalimat terakhir penting untuk kita amalkan ikhwanillah, yaitu meminta kepada Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita semua dengan Islam agar apa? Agar mengokohkan kita di atasnya di dunia maupun di akhirat. Ini penting. Senantiasa meminta kekokohan. Yuthabbitullahu alladhina amanu fil qawli tsabiti fil hayatid dunya ya wa fil akhirah. Nas'alullaha taufiq lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta